Disinilah mereka sekarang terdampar di sebuah sungai dengan kondisi pesawat yang sudah amburadul. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun terdapat beberapa penumpang dengan luka cukup berat, ditambah 2 orang hilang termasuk co-pilotnya, sehingga sambil menunggu tim SAR datang, mereka berusaha saling mengobati satu sama lain. Alice yang saat itu melihat Frank teriak-teriak mencari co-pilotnya mengatakan jika apa yang dilakukan Frank tak ada gunanya, sehingga Alice menyarankan untuk menunggu tim penyelamat dan mempercayakan pencarian pada mereka. Namun hal mengejutkan terjadi saat Frank akhirnya jujur tentang penerbangan yang ilegal. Frank juga tidak menjamin akan adanya tim penyelamat yang datang karena boro-boro datang, tim SAR bahkan tidak tahu jika Frank sudah melakukan penerbangan. If the black box wasn't on, no one knows that we're here. She's right. Sebagai gadis yang cerdas dan rajin membaca buku, Kyle juga menambahkan jika mereka sedang berada di area hutan tropis terbesar di Amerika, bahkan jika tim penyelamat mengetahui mereka terdampar di sini, kemungkinannya sangat kecil untuk tim dapat menemukan keberadaan mereka, sehingga ia menyarankan untuk jangan terlalu berharap tim penyelamat akan datang, karena yang terpenting saat ini adalah mencari tempat teduh untuk mereka beristirahat. Walk. Maybe northeast. Now I feel better that we have a solid plan. Setelah perdebatan yang cukup alot, Kyle meminta semua orang untuk mencari sesuatu yang dinilai akan berguna, entah itu makanan, lampu senter, pisau, catokoku, mantel, payung, sempak, sayuran, gula, garam, madu, atau apapun itu, daripada saling menyalahkan dan memperdebatkan masalah yang tidak penting. Ketika semua orang sedang sibuk mencari barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan, Alice tak sengaja melihat sesuatu di balik semak-semak yang tak jauh dari lokasi jatuhnya pesawat. Alice yang penasaran segera pergi untuk memeriksa dan menemukan sarang berisi beberapa telur buaya yang cukup besar. Tak lama, si co-pilot yang tadi sempat hilang tiba-tiba muncul di tengah sungai sambil teriak-teriak minta tolong, sehingga Frank yang khawatir dengan keselamatan temannya pun langsung nyemplung disusul oleh Kyle dan Sam yang juga bermaksud untuk membantu, tetapi... Ya, si co-pilot tewas dicapluk dan ditarik ke dalam air oleh buaya yang sangat besar. Di mana hal itu membuat semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat barusan. Sehingga Kyle meminta semua orang untuk menjauh dan pergi dari area sungai. Setelah berjalan cukup jauh, si ibu yang notabene sudah tua pun mengaku jika dirinya sangat lelah dan tak kuat lagi melanjutkan perjalanan, sehingga Kyle dengan sopan meminta yang lain untuk menunggu sekalian beristirahat juga. Namun Malika yang goreng hati pun malah menyangka jika Kyle hanya ingin dianggap pemimpin oleh yang lain. Whatever. Tengah malam ketika semua orang sudah tertidur pulas, salah seorang pria terbangun karena sudah tak kuat ingin kehampangan, yang ketika sedang dalam posisi enak-enaknya, tiba-tiba HP-nya berdering pertanda ada panggilan masuk, sehingga si pria yang sedari tadi tak bisa melakukan panggilan karena tak ada sinyal pun, buru-buru mengambil HP dari dalam sakunya, tetapi... Hello? Hello, Damien, it's Rufus. Can you hear me? Keesokan harinya, Kyle dan yang lain dikejutkan dengan penemuan jejak buaya dan jasad si pria yang sudah dalam keadaan tewas tercabik-cabik. Sontak hal itu membuat Kyle merasa heran dengan buaya yang tidak memakan si pria dan hanya membunuhnya, padahal jelas-jelas seekor buaya pada umumnya hanya memangsa ketika lapar saja, dan setelah itu mereka kembali bersembunyi di tempat yang lembab. You got any ideas? Frank. There's been rumors. Frank pun kemudian bercerita tentang rumor yang sedang hangat di masyarakat bahwa buaya yang ada di sungai ini memang semuanya bertingkah aneh. Seekor buaya biasanya akan langsung lari setelah melihat atau mendengar suara manusia. Namun buaya di sungai ini malah bertingkah sebaliknya. Mereka justru mengamuk dan bereaksi agresif terhadap manusia. Bahkan rela menempuh jarak yang cukup jauh untuk mengejar mangsanya. Yang hal itu para buaya lakukan bukan untuk mencari makan, melainkan hanya untuk membunuh
penuh manusia saja. It's a cabin or something. Hey, I think that'll give us a vantage point. At least we can see what's coming. Tak lama, Alice melihat sebuah bangunan tua yang lokasinya cukup dekat sehingga mereka bergegas pergi untuk menjadikannya sebagai tempat istirahat sekaligus berlindung dari ancaman buaya yang biasa muncul kapan saja.